Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan bilangan. Nah, apakah tujuan pembelajaran kita? Setelah menyimak video pembelajaran ini, kamu diharapkan dapat memahami barisan bilangan. Nah, khusus pada video kali ini kita membahas tentang barisan aritmatika ya. Jadi, memahami barisan bilangan, khususnya barisan aritmatika. Kemudian, kamu diharapkan dapat menentukan suku pertama, beda, dan suku Kn. Selanjutnya, kamu diharapkan dapat menentukan rumus suku Kn dari barisan aritmatika. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah barisan bilangan itu. Nah, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Bentuk umumnya seperti apa? Seperti ini. Nah, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, UN. Jadi antar suku itu atau antar bilangan itu dibatasi dengan tanda koma. Nah, U1 itu adalah suku ke-1 atau suku pertama atau bilangan pada urutan pertama. U2 itu adalah suku kedua, U3 itu adalah suku ketiga, dan U4 itu adalah suku keempat, dan UN itu adalah suku Kn. N itu sendiri adalah himpunan bilangan asli yang dimana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk dengan jenis barisan bilangan itu ada dua. Ada namanya, yang pertama namanya barisan aritmatika atau barisan hitung. Sedangkan yang kedua ada namanya barisan geometri atau barisan ukur. Nah, sekarang kita lihat apa itu barisan aritmatika atau barisan hitung. Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan atau susunan bilangan di mana untuk mendapatkan suku berikutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Nah, apakah yang disebut dengan bilangan tetap itu? Bilangan tetap itu disebut dengan pembeda atau beda, ya, di mana dinotasikan dengan huruf B kecil. Oke, sekarang coba kamu perhatikan contoh. Di sini ada barisan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di mana 3 itu adalah U1, 5 itu adalah U2, 7 itu adalah U3, dan 9 itu adalah U4. Nah, dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9 itu ada selisih ya, atau ada jarak ya. Dari 3 ke 5 jaraknya berapa ya? 2 ya kira-kira ya. Dari 5 ke 7 itu jaraknya 2 kan? 7 ke 9 juga jaraknya 2. Nah, sekarang coba kamu perhatikan. Coba kita kurangkan U2 dengan U1. Maka akan jadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, sekarang coba kamu kurangkan U3 dengan U2. Maka 7 kurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya coba kamu kurangkan suku keempat dengan suku ketiga, yaitu 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nah, di sini kan jaraknya sama, 2. Nah, 2 ini itu disebut dengan selisih antar sukunya, sehingga 2 itu dikatakan sebagai beda. Jadi 2 inilah yang disebut dengan beda, selisih antar bilangan ya pada barisan aritmatika. Oke. Selanjutnya, pada barisan aritmatika itu berlaku untuk mendapatkan bedanya bisa kita gunakan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, atau juga bisa kita gunakan U4 dikurang U3. Nah, untuk yang seterusnya, kalau di sini 4, di sini 3, di sini 3, di sini 2. Ini 2, ini 1. Maka untuk mendapat bentuk umum dari beda itu bisa kita gunakan UN dikurang UN kurang 1 ya.
di sini misalnya 4, di sininya tentu 4 kurang 1. Kalau di sininya 3, maka di sini 3 kurang 1. Maka bentuk umumnya bisa kita pakai ini, UN dikurang UN kurang 1. Nah, apabila dimisalkan U1 itu sama dengan A, maka dapat ditulis atau kita tulis barisan itu menjadi A ini adalah suku pertama. Maka untuk mendapatkan suku keduanya, tentulah suku pertama kita tambahkan dengan beda, ya kan? Suku pertama kita tambahkan dengan beda, itu adalah suku kedua. Nah, untuk mendapatkan suku ketiga, maka suku kedua kita tambahkan dengan beda. Ini suku kedua kita tambah dengan beda. Nah, untuk mendapatkan suku keempat, otomatis suku ketiga kita tambahkan dengan beda. Ini suku ketiga tadi, A tambah B tambah B, ini jadi dia ya. Kemudian ditambah lagi dengan B. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi, nah, A-nya itu suku pertama, suku keduanya adalah A tambah B. Nah, suku ketiganya ini A tambah B tambah B. A tambah B tambah B menjadi, di sini B-nya kan ada 2 kali kan yang ditambahkan, B tambah B, berarti B-nya bisa kita sederhanakan menjadi 2B. Maka suku ketiganya adalah A tambah 2B. Suku keempatnya A tambah B tambah B tambah B, maka B-nya ada 3 yang kita jumlahkan, maka dia menjadi A ditambah 3B. Nah, kalau untuk mendapatkan suku kelima, kamu sudah bisa membayangkan kan? Pastilah A tambah 4B. Untuk mendapatkan suku ke-6, berarti A ditambah 5B. Nah, untuk mendapatkan suku ke-N, pastilah A ditambah N dikurang 1 kali beda. Artinya, kalau di sininya N, maka untuk koefisien B-nya adalah tentulah N dikurang 1. Kita lihat dari sini tadi kan? Di sini 4, di sini 3, di sini 3, sini 2. Di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 1, di sini B-nya 0 kan? Nah, maka ini adalah rumus suku ke-N dari suatu barisan aritmatika, atau UN pada barisan aritmatika itu bisa kita gunakan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, ini dia ya rumus umum atau rumus suku ke-N dari barisan aritmatika, di mana UN itu adalah suku ke-N, A itu adalah suku pertama atau U1, dan B itu adalah pembeda atau beda, dan N itu sendiri adalah himpunan bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini perlu kamu ketahui bahwa barisan aritmatika itu ada 2 jenis pula. Ya, ada 2 jenis juga. Yang pertama namanya barisan aritmatika naik. Kapan suatu barisan aritmatika itu dikatakan naik? Ketika nilainya semakin lama semakin besar. Contohnya, nah contohnya barisan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya barisan aritmatika itu dikatakan turun atau barisan aritmatika turun apabila nilainya semakin lama semakin kecil. Contohnya, nah ini contohnya 12, 9, 6, 3, dan seterusnya. Nah, di sini bedanya berapa ya? Di sini bedanya kan positif 3 ya. Nah, kalau di sini bedanya adalah negatif 3, karena dari 12 ke 9 itu kan dikurang 3 kan? Atau 9 dikurang 12 kan negatif 3, 6 kurang 9 kan negatif 3, 3 kurang 6 kan negatif 3. Nah, ini namanya barisan aritmatika turun. Kalau di sini namanya barisan aritmatika naik. Oke, lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-14 dari barisan aritmatika berikut. Yang A, barisan 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Sedangkan yang B, barisan 6, 12, 18, dan 24. Ayo kita selesaikan. Nah, yang ditanya di sini apa tadi? Suku ke-14 ya. Oke, kita mulai dengan menjawab soal yang 1A. Nah, untuk menentukan suku ke-14 itu kan kita butuhnya adalah suku pertama
kemudian beda ya. Nah, untuk mendapatkan beda, kita cukup membutuhkan dua suku saja sebenarnya kan, yaitu bisa suku pertama dan suku kedua, bisa suku kedua dan suku ketiga, atau suku ketiga dan suku keempat, dan seterusnya. Nah, di sini kita ambil saja suku pertama dan suku kedua, ya. Karena di sini kata kuncinya barisan aritmatika, otomatis ini sudah bedanya udah sama di sini. Nah, kita ambil saja dua suku, yaitu suku pertama dan suku kedua. Nah, kemudian suku pertama dan suku keduanya tadi kan suku pertamanya adalah 7 dari yang ini ya, suku keduanya 11. Nah, dari 7 dan 11 ini kita akan jumpa beda, yaitu dengan cara mengurangkan U2 dengan U1. Ini dia. Maka dapatlah U2-nya 11, kemudian U1-nya 7. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Nah, bedanya adalah 4. Baru kita masuk ke suku ke-14 itu rumusnya apa tadi? Nah, rumus umumnya kan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, ganti N-nya dengan 14. Nah, ganti N-nya dengan 14. Kemudian sama dengan A ditambah N-nya di sini 14 dikurang 1 kali beda ya. Nah, kemudian ganti A-nya dengan 7. A-nya ganti dengan 7. Kemudian ditambah 14 dikurang 1 kan 13 kali beda. Kita lanjutkan. Di sini tetap 7 ditambah. Nah, bedanya masukkan, ganti. Ya, tadi bedanya udah dapat 4. Ganti 4 di sini. Berarti 13 dikali 4 sama dengan 7 ditambah 13 dikali 4 kan 52 ya. Nah, 7 ditambah 52 jadinya 59. Maka suku ke-14 dari barisan 7, 11, 15, dan 19 adalah 59. Selanjutnya, untuk satu yang B, di sini kita buat juga sama dengan yang tadi 1A ya. Kita buat saja, diketahuinya adalah U1 dan U2 saja ya, karena kita hanya butuh A dan B ya, serta N untuk mendapatkan suku ke-14. Nah, U1-nya kita ambil saja 6 nih ya, U1-nya 6. Nah, U1 itu langsung aja kita misalkan dengan A. U2-nya adalah 12. Nah, berarti di sini bedanya berapa? Bedanya tentu U2 dikurang U1 sama dengan 12 dikurang 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Sehingga suku ke-14-nya apa? A ditambah N kurang 1 kali beda ya. Nah, A-nya kita ganti dengan 6. Ini 6 ini ya, bukan 6 yang ini ya. 6 yang ini. Ditambah 14 dikurang 1 kali beda kan sama dengan 13 kali beda. Lanjutkan. A-nya 6 ditambah 13 kali beda. Bedanya yang mana? 6 ini. Nah, ini kita pindahin di sini. Kemudian kita selesaikan, 6 ditambah 13 dikali 6 adalah 78. 6 ditambah 78 sama dengan 84. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui suku pertama dari suatu barisan aritmatika adalah 4. Adapun suku keempat adalah 13. Berapakah pembeda atau beda dari barisan tersebut? Nah, ingat, dalam menyelesaikan sebuah soal kita harus tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, sehingga kita bisa memikirkan cara apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, pada soal ini yang diketahui itu adalah suku pertama. Nah, di sini kita buat U1-nya atau A sama dengan 4. Nah, kemudian suku keempatnya juga diketahui yaitu 13. Maka di sini kita buat U4 sama dengan 13. Yang ditanya itu adalah beda atau pembeda. Nah, untuk mendapatkan beda kan kita perlu suku yang berurutan ya. Biar gampang itu suku yang berurutan, yaitu misalnya U1 dengan U2, U2 dengan U3, U3 dengan U4. Nah, kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Mudah saja. Kita manfaatkan saja apa yang diketahui. Di sini diketahui U1 dan U4. Maka manfaatkan U4 dan U1 ini. Caranya masukkan U4 itu ke dalam rumus umum untuk mendapatkan suku ke N tadi. Rumus umumnya kan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda kan. Nah, ganti N-nya dengan 4.
maka akan menjadi U4 sama dengan A ditambah N yang ini juga ganti dengan 4 dikurang 1 kali beda. Nah, kemudian kita sederhanakan ini menjadi U4 sama dengan A ditambah 3 beda atau 3B. Kemudian U4-nya kamu ganti dengan 13. Nah, ganti U4-nya dengan 13 sama dengan A-nya kamu ganti dengan 4. Ini dia, baru ditambah dengan 3B. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah ya menyelesaikannya. Anggap saja ini kita tutup 3B-nya. Maka 13 sama dengan berapa? 13 itu berasal dari 4 ditambah berapa ya? Kan gitu ya. Nah, pasti sudah terpikir, oh ternyata 9. Atau bisa juga kita buat 3B itu kita peroleh dengan mengurangkan 13 dengan 4. Maka 3B sama dengan 9. Kalau 3B sama dengan 9, B-nya berapa? Pastilah 9 dibagi 3 kan? Sama dengan 3. Jadi beda dari barisan aritmatika ini adalah 3. Oke, dari dua contoh soal ini mudah-mudahan anak-anak ibu menjadi paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Jika suku ke-9 dari suatu barisan aritmatika adalah 27 dengan pembeda atau beda pada barisan tersebut adalah 2, maka suku pertama atau A adalah titik-titik. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama dengan yang tadi, kita buat dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui itu adalah suku ke-9 dan beda, ya kan? Maka kita tulis di sini diketahui U9-nya sama dengan 27 dan bedanya adalah 2. Nah, untuk mendapatkan suku pertama, kita manfaatkan suku ke-9 ini atau U9 ini, kita masukkan dia ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Seperti yang tadi juga. Nah, kita ganti N-nya dengan 9. Ini dia. Maka U9 sama dengan A ditambah N-nya ganti dengan 9 kurang 1 kali beda. Nah, sederhanakan lagi, 9 kurang 1 sama dengan 8, maka U9 sama dengan 8 ditambah, U9 sama dengan A ditambah 8B. Nah, ganti U9-nya dengan 27, di sini sama dengan A-nya kan yang mau kita cari, ditambah 8 kali beda. Bedanya berapa? 2. Nah, dari situ menjadi 27 sama dengan A ditambah 16. Nah, kalau secara gampangnya kan tinggal ini kita tutup. Titik-titik ditambah 16 sama dengan 27. Berarti berapa titik-titiknya? Kan gitu ya. Nah, bisa juga kita buat A itu sama dengan 27 dikurang 16. Berapa A-nya? Sama dengan 11. Jadi, suku pertama dari barisan aritmatika ini adalah 11. Oke, sudah 3 contoh soal. Mudah-mudahan anak-anak ibu makin paham ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Jika suku pertama adalah 4 kali dari pembeda, maka tentukanlah rumus suku ke N pada barisan aritmatika tersebut. Nah, apa yang diketahui di sini? Yang diketahui itu adalah suku pertamanya sama dengan 4 kali dari B beda. Nah, bisa kita buat seperti ini. U1-nya sama dengan, langsung aja kita misalkan dengan A, U1-nya itu sama dengan A-nya tadi berapa katanya? 4 kali beda, 4B. Nah, rumus suku ke N katanya. Rumus suku ke N-nya rumus umumnya apa tadi? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, kita ganti A-nya dengan 4B. Nah, A-nya kita ganti dengan 4B. Maka dia menjadi UN sama dengan 4B ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, di sini 4B tambah, yang ini 4B tetap ya. Nah, yang ini kamu kalikan dia ke sini. N kurang 1 ini kamu kalikan ke B. Sehingga N dikali B sama dengan NB. Kemudian 1 dikali B adalah B kan. Maka dia menjadi NB kurang B. Nah, kemudian tanda kurungnya kita buka. Nah, kita buka gimana? Tanda tambahnya ini kita kalikan ke dalam saja biar gampang. Nah, caranya ini 4B tetap. Positif dikali positif, ini depannya positif ya.
Berarti positif kali positif adalah positif. NB, NB. Kemudian positif kita kali negatif. Positif kali negatif kan negatif ya. Maka di sini negatif. Negatif apa? B. Selesai. Nah, kemudian dekatkan yang sama-sama tidak ada N-nya. Nah, ini kan 4B dengan negatif B ini sama-sama nggak ada N nih. Maka didekatkan dia. Ikutkan tandanya. Dan N positif NB ini kita geser di ujung. Maka jadinya 4B dikurang B tambah NB. Kemudian 4B dikurang B jadi berapa? 3B. Kemudian ditambah NB. Nah, setelah itu baru ini kita faktorkan lagi. Jadi yang sama itu adalah B kan? Maka B-nya kita keluarin di sini. Yang di dalam tanda kurungnya adalah 3 tambah N. Maka rumus suku ke N dari barisan aritmatika ini adalah UN sama dengan 3 ditambah N kali B. Oke, mudah-mudahan sampai di sini anak-anak ibu paham ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.